Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Toto Octavia Nugroho, CGP Angkatan 9 dari SDN Cengkareng Timur 21 Pagi. Nah, kali ini saya tidak sendiri nih. Saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah saya yang terhormat, yaitu Pak Haji Yusuf MPD, untuk membicarakan tentang pengambilan keputusan pengambilan keputusan saat ada kasus-kasus yang ditemui di sekolah. Siap. Baik, Bapak, tadi saya sudah berkoordinasi dengan Bapak. Oke. Ya. Sesuai janji saya ingin mewawancarai Bapak tentang kasus-kasus yang Bapak pernah temui di sekolah. Siap. Dan Bapak ucapkan selamat ya, proses calon guru penggerak angkatan 9 di penghujung ya, mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Lanjut. Baik Pak, langsung saja. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, dari sekian kasus, dari kacamata pengalaman selama jadi kepala usaha tentu banyak ya masalah dan dilema kasus ya, juga etik ya, insya Allah semua dianggap adalah semua kasusnya itu baik ya. Kalaupun ada yang kurang baik ya tentu pasti adalah kasus, tapi memang kita identifikasi dulu semuanya adalah berdasarkan prioritas ya. Jadi berdasarkan kita, oh ini, dan itu harus melalui katakanlah mungkin minimal kita telaah kasusnya seperti itu. Jadi tidak serta-merta gitu, oh ini yang ini saja, tidak, tetapi kita minimal kita telaah, dan syukur-syukur itu kita bawa ke forum jika memang waktunya memungkinkan. Tapi kalau memang kasusnya kecil bisa diselesaikan sama-sama baik, kita pilih prioritas seperti itu. Oh ya. Baik Pak, ya, terima kasih. Berarti ini dari prioritasnya dulu Pak ya? Iya, prioritas. Berdasarkan skala prioritas, kemudian mana nanti bisa ke forum itu diselesaikan di forum nanti. Selanjutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Ya, pengambilan keputusan itu tadi ya, di awal Bapak sudah bilang jika memang kasus permasalahan kasusnya nilai kebaikannya sama-sama baik memang, tetapi kan ada kadarnya, tidak semuanya sama, ada perimbangan ya. Banyak yang maslahatnya lebih banyak, ini maslahat, ini juga sama maslahat, tapi yang paling banyak maslahatnya itu yang menjadi prioritas. Jika memang itu bisa diselesaikan secara kepala sekolah ya itu lebih baik juga, karena memang kita menghemat waktu. Jika memang tidak diselesaikan, mari kita secara musyawarah sepakat bersama, pelibatan semua stakeholder di sekolah itu juga lebih penting, dan insya Allah hasilnya mungkin lebih unggul daripada yang diputuskan sendiri. Oke, itu. Baik Pak, terima kasih. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini jika mengalami mengenai kasus tersebut itu? Langkah-langkahnya ya sederhana, minimal ada 4 langkah. Yang pertama ya mungkin perencanaan, kemudian dilaksanakan, selesaikan itu kasus, kemudian juga evaluasi. Setelah evaluasi, yang keempat adalah bagaimana follow up, tindak lanjutnya hasil daripada evaluasi, sehingga dapat menguntungkan semua pihak dan tidak ada yang dirugikan, dan semuanya adalah enjoy saja. Itu minimal langkah-langkah yang harus dijalankan, ada 4 langkah. Oke. Baik Pak, jadi ya teman-teman, ini ada 4 langkah ya menurut Pak Haji Yusuf prosedurnya. Kemudian lanjut lagi, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kasus dilema etika kan sama-sama ya, sama-sama baik, gitu kan, sama-sama menentukan ya. Penyelesaiannya adalah bagaimana yang paling efektif adalah jika memang kasusnya itu menyangkut yang skalanya luar biasa, memang itu kita butuh pelibatan semua stakeholder, butuh tim untuk mendengar kasusnya seperti ini ya. Dan jika memang kasusnya dilema etik itu hanya sepek atau kecil lah, itu cukup diselesaikan oleh level-level pimpinan. Tetapi yang paling efektif adalah tentu adalah
pelibatan semua stakeholder yang di sekolah, teamwork yang bagus itu ya. Siap Bapak, berarti garis besarnya adalah teamwork ya Pak. Ya betul. Semakin bagus teamworknya, insya Allah semakin cepat Iya, selesai. tepat sekali Pak. Dan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya tantangannya itu, tantangan dari dalam diri sendiri, ya, tantangan diri sendiri. Apakah memang ini, jika memang diambil keputusan sendiri, apakah semua merasa nyaman atau tidak kan? Gitu kan? Kadang-kadang kan perspektif pribadi itu ada seperti itu, ya. Tetapi adalah jika memang kemampuan kita untuk mencari secara analisisnya itu tidak, itu bukan berusaha tantangan nyaman-nyamannya. Tetapi kalau memang yang kedua faktornya adalah eksternal, ekstrinsik dari luar begitu. Tetapi kalau memang faktor dari luar kita sudah ajak komunikasi dengan baik, itu juga bukan tantangan, akan menjadi nyaman karena semuanya tidak akan jadi subjek, tetapi semua adalah tidak semua jadi, mohon maaf, tidak jadi objek, tetapi adalah semua adalah pelaku yang berperan dalam arti untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Itu ya. Oke. Ya baik Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki jadwal katakanlah tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat tersebut atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau kita untuk jadwal atau tata kala itu sangat butuh. Kenapa? Supaya terarah, tidak katakanlah mungkin tidak abangan, tidak asal gitu. Tapi kalau kita sudah punya ada jadwalnya, ada tahapan-tahapannya, perencanaannya dan lain sebagainya, itu akan memudahkan kita akan menyelesaikan ya sampai sejauh mana progres penyelesaiannya itu. Tetapi kalau tidak seperti itu ya nanti itu tadi bisa saja kita akan lupa dan permasalahan itu akan mengambang, tidak diselesaikan. Tetapi dengan jadwal, dengan tata kala, insya Allah progresnya berjalan lancar dan hasilnya akan maksimal. Baik Pak, jadi jadwal itu penting ya Pak Penting, ya, penting supaya biar selesai, kemudian Iya. tidak ngambang kasusnya gitu, Iya. dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Betul. Baik, adakah Pak, seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kita ini kan suatu lembaga ya, lembaga organisasi ya. Selama kita bisa mengorganisir semua potensi yang ada di dalam, ya itu akan mempermudah, ya akan sangat mempermudah sekali. Karena memang kita kan dibutuhkan teamwork yang solid, teamwork yang kuat, teamwork yang merasa memiliki untuk menyelesaikan suatu masalah. Apalagi kalau kita mampu mengorkestra kemampuan potensi yang ada sekolah di sini semuanya, itu akan menjadi mudah. Itu modal yang paling utama. Karena memang jangan dibebankan hanya kepada pribadi, ya. Kalau kita hanya pribadi ya berat. Artinya saling membebankan, semuanya punya beban dan tidak ada kemampuan untuk bisa mampu menyelesaikan. Teamwork yang paling efektif untuk itu. Ya, Oke. baik, berdasarkan pengalaman Bapak tadi ya, dari teamworknya juga Ya, sangat membantu gitu ya ya. betul. Tapi tetap keputusan tanggung jawab itu yang tertinggi ada di Kepala di sekolah. Bapak ya. Kita sudah sampai di penghujung nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, dari pengalaman yang sudah kita jalankan, ya, memang kita tidak boleh tidak boleh egois dalam suatu permasalahan. Bagaimanapun kita ada peran orang yang paling bisa membantu kita untuk mampu ya perannya itu lebih ini gitu. Maka yang paling efektif itu tadi bagaimana kerjasama, kemudian teamwork kita dari dalam, itu yang paling ini buat kita, sehingga nanti kalau sudah begitu kan semua merasa terpanggil, merasa mempunyai beban yang sama, mempunyai tugas yang sama, mempunyai andil yang sama, dan itu adalah merupakan suatu merupakan suatu organisasi yang bagus buat kita.
ya jadi hasilnya akan bagus. Jadi seperti itu. Ya, baik Pak. Terima kasih dari semua tadi. Bapak menyimpulkan bahwa kita harus bekerja sama intinya ya Pak ya. Ya, Bisa menyelesaikan kasus karena tidak ada kasus yang ya, tidak bisa terselesaikan jika kita bersama-sama ya. menyelesaikannya. Baik. Semoga apa yang kita bicarakan kali ini Pak menjadi manfaat bagi kita Amin, semua. amin, amin. Saya mohon maaf jika saya ada kesalahan, itu saya juga masih belajar dari Bapak. Ya, terima kasih waktunya, maaf Siap. mengganggu kesibukan Oke. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Toto Octavian Nugroho, CGP Angkatan 9 dari SDN Cikarang Timur 21 pagi. Baik, kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama Bapak Aan Supriyadi, MPD, selaku Kepala Sekolah SDN Cikarang Timur 19 pagi. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik Pak, sesuai dengan janji kita tadi ya, saya sudah koordinasi dengan Bapak untuk izin mewawancarai Bapak, minta waktunya sebentar. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk saya. Ini ada sedikit pertanyaan tentang bagaimana dilema etika dan rujukan moral yang Bapak temui dalam menjadi kepala sekolah di SDN CT 19 ini. Baik, terima kasih Pak Toto atas kesempatan ini. Berbicara tentang dilema etika dan kehidupan moral, ini adalah ketika kita bicara dilema etika, kita dihadapkan pada situasi di mana benar bertemu dengan benar. Kemudian bagaimana kita untuk memutuskan hal seperti itu. Kemudian kalau rujukan moral itu sebetulnya kalau itu gampang karena kita dihadapkan pada pernyataan salah dan benar, sehingga untuk mengambil keputusan itu lebih gampang dibandingkan dengan dilema etik. Kalau dilema etik sebetulnya kedua-duanya benar, tapi kita mencari mana yang paling benar dan bermanfaat untuk orang yang lebih baik. Misalnya kalau di sini di negara 19, kalau misalnya ada satu permasalahan itu sebetulnya dua-duanya benar, tapi kita lebih mengutarakan untuk kepentingan yang lebih baik. Baik, terima kasih jawabannya. Berarti Pak dengan cara skala prioritas itu Betul. mana yang lebih bermanfaat atau lebih baik, yang lebih benar gitu, itu yang diambil. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum saya mengambil keputusan sebagai sekolah, tentunya saya juga harus berbicara juga dengan teman-teman yang lain, menentukan bahwa kebijakan yang saya putuskan itu adalah untuk kepentingan bersama. Artinya saya juga tidak bisa memutuskan sendiri karena kita kan sebuah sistem yang harus dimana semuanya sudah bekerja sama untuk menentukan kira-kira dilema etik mana yang harus dilaksanakan dan diputuskan, kemudian apakah keputusan itu untuk kepentingan bersama atau untuk kepentingan perorangan. Itu kita perlu memutuskannya bersama-sama, walaupun keputusan itu ada di saya. Jadi artinya bahwa keputusan untuk apakah itu sebuah dilema etika atau rujukan moral itu adalah kita ambil yang terbaik dan untuk kepentingan yang lebih baik lagi, untuk kepentingan orang-orang lain yang lebih baik lagi.
Baik, Pak. Berarti ini Pak melibatkan teamwork gitu ya. Iya, kan Semua teman-teman. Baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? ya itu tadi memanggil teman yang berbeda yang ada masalah. Pertama, sebenarnya ini bukan masalah kalau dilema itu bukan masalah ya, karena dia itu ingin melakukan sesuatu misalnya yang jauh di kelas saja ya, kelas ada anak-anak yang punya pintar tinggi, kemudian ada anak yang di bawahnya. Nah, yang seharusnya diambil oleh guru itu adalah semua dilayani, artinya kita juga menghargai mereka yang punya tingkat kecerdasan yang tinggi, kemudian kita juga menghormati anak-anak yang istilahnya tidak memiliki kecerdasan yang harapkan. Nah ini nih dilema buat guru harus mencari langkah, yaitu mencari yang terbaik, yang artinya kedua-duanya itu dapat diuntungkan. Tapi kalau dilihat dari itu, maka mereka seharusnya mementingkan bagi peserta itu yang kurang yang nilainya kurang, supaya mereka ada kesetaraan dengan teman-teman yang nilainya tinggi. Nah, jadi langkah yang harus saya ambil ini adalah simpan tanyakan langkah-langkahnya ya, seperti yang biasanya dilakukan itu memberi pengarahan kepada guru atau saya agar hal-hal yang bersifatnya untuk kepentingan orang banyak itu atau peserta didik yang lebih banyak lebih diutamakan daripada kepentingan yang sesaat dan jangka pendek. Kita ada depan. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Kita kembali lagi ke yang tadi, kita harus bekerja sama dengan teman-teman atau stakeholder yang lain agar keputusan kita tidak salah. Ini keputusan yang saya ambil tepat sasaran sesuai dengan apa yang diharapkan baik dari saya kemudian yang diharapkan juga oleh teman kita yang tersangkut dengan dilema etik. Karena kalau bicara masalah di depan itu adalah masalah benar dengan benar, cuman mana yang prioritasnya dan lebih diutamakan. Siapa? Jadi masih tetap mengambil skala prioritas itu ya, dan melibatkan anggota guru-guru atau teamworknya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Kalau tantangannya berbeda, tidak semua yang menerima apa ya kita putuskan. Manusia kan egonya itu pasti ada, bahwa yang saya lakukan itu benar, yang saya lakukan itu benar. Tapi kan pandangan saya dengan guru yang satu berbeda. Tantangan yang paling utama itu adalah jadi tidak semua yang saya putuskan itu diterima oleh guru yang bersangkutan atau teman yang punya dilema itu. Ya, berarti mungkin keputusannya tidak populer gitu ya. Betul. Betul. Jadi dianggapnya tidak berjalan dengan dia, tapi kalau Bapak kan memikirkan skala prioritas tadi, mana yang lebih baik di benar. Namanya sebuah keputusan kan ada pergantian antara yang setuju atau yang tidak. Yang benar menyikapinya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau saya untuk tata cara sebetulnya tidak mempunyai tata cara ya. Di mana ada kejadian, di mana ada permasalahan tentang guru-guru saya, maka saya panggil langsung ke ruang
ke kantor saya di kepala sekolah untuk mencari tahu apa masalahnya atau hal-hal apa saja yang sedang Bapak Ibu hadapi, sehingga kita mencari solusi yang terbaik untuk memecahkan hal-hal yang dihadapi oleh guru tersebut. Jadi intinya saya tidak punya hal sendiri. Jadi ketika ada kejadian saya panggil, kemudian kita cari solusi yang terbaik apa yang harus kita lakukan. Gitu baik Pak. Itu berarti selesai langsung gitu Pak? Ya, Selesai langsung. Misalkan tidak bisa selesai langsung hal itu gimana Pak? Atau ada kelanjutannya gitu? kalau misalnya hal itu tidak selesai, ini juga saya kan punya guru yang lain, mungkin guru yang lain tidak cari apa solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh guru tersebut gitu kan. Insya Allah kalau sudah berbicara 3 tempat mata, semua permasalahan itu bisa selesai. Ya. Lagi-lagi balik lagi ke teamwork ya, untuk banyak apa masukan-masukan dari kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Prosedurnya ya kembali lagi musyawarah bersama mencari solusi yang terbaik dan bermanfaat untuk orang banyak, atau kalau di sekolah mungkin tentunya untuk peserta didik kita yang sama mementingkan kepentingan pribadi, walaupun kepentingan pribadi itu baik, tapi kan kita punya tanggung jawab sekolah terhadap peserta didik. Jadi kita punya tanggung jawab sebagai pendidik ya tentunya mengutamakan yang sekolah dulu. Baik Pak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau yang ditanya seseorang atau faktor yang lain, tentunya ada sebagai manusia kan kita juga membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Seandainya saya tidak sanggup menyelesaikan masalah secara pribadi atau sendiri, tentunya kita kembali lagi harus memanggil datang guru senior untuk menjadi solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah dilema itu yang dihadapi oleh guru tersebut. Berarti tetap ini ya, ada uji-ujinya, uji ya, apa, idola atau uji panutan gitu ya. Baik, Pak, kita sudah mau sampai di penghujung wawancara nih Pak. Pertanyaan terakhir dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang Bapak petik nih, yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Oke, ya, karena dilema itu adalah pertemuan benar dengan benar, sebetulnya kita menjadi tahu karena ini adalah benar ketemu dengan benar, benar dan benar, artinya dua-duanya benar. Pelajaran yang dapat petik di sini bahwa kebenaran itu harus yang lebih benar dari yang benar, artinya yang lebih bermanfaat bagi orang lain itu yang harus kita pertahankan, harus kita putuskan, walaupun yang satu benar juga, yang satu lagi benar, tapi kita harus memutuskan yang kepentingan orang banyak yang diutamakan. Jadi kita memutuskan atau mengambil keputusan kebermanfaatan dari suatu permasalahan itu yang Baik Pak, terima kasih atas semua jawaban dari Bapak dan pengalaman dari Bapak. Semoga saya bisa mengambil manfaat dan menjadi manfaat untuk kami nanti yang menonton ini. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf lagi sekali lagi kalau mengganggu Bapak. Sehat selalu Pak. Terima kasih. mohon maaf apabila jawaban-jawaban kurang sesuai dengan Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Pak ya.